Sekarang, ia ngetuk bukan cuma dari dalam lemari lagi. Jadi Lur, setelah beberapa malam dengar ketukan dari lemari jenazah itu, Randy mulai gak bisa nganggap itu cuma suara mesin. Karena polanya selalu sama, jam 1 dini hari, dan selalu dari lemari yang isinya jenazah perempuan, korban kecelak. Itu, Randy sempet coba tuker jalur patroli sama satpam lain. Tapi anehnya, setiap kali dia nggak turun ke basement, satpam lain nggak pernah dengar suara apa-apa. Seolah suara itu cuma muncul kalau Randy yang jaga. Dan sekarang gangguannya mulai berubah. Suatu malam, seperti biasa, jam menunjukkan 00:58. Randy udah berdiri di lorong menuju basement. Dia belum turun, tapi dari atas dia udah denger suara itu. Tok, 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 pelan tapi jelas. Padahal jarak dari lorong ke ruang jenazah lumayan jauh. Randy tetap turun. Begitu sampai depan lemari itu, suaranya berhenti. Dia berdiri beberapa detik, lalu terdengar suara lain. Bukan ketukan, tapi seperti kuku yang digesek pelan di bagian dalam pintu logam itu. Pelan, Randy mundur, dan saat dia nengok ke arah ujung ruangan, dia lihat sesuatu berdiri di dekat meja stainless. Sosok perempuan, rambutnya panjang, menutup sebagian wajahnya. Bajunya mirip pakaian pasien. Diam, ngeliat ke arah Randy. Begitu Randy kedip sekali, sosok itu udah nggak ada. Randy langsung naik ke lantai atas. Dia nggak mau lama-lama di basement. Tapi gangguan itu nggak berhenti di situ. Sekitar jam 1:10, waktu dia lagi duduk di pos satpam depan lorong rawat inap, CCTV di depannya sempat berkedip. Di layar terlihat lorong kosong. Lalu tiba-tiba ada bayangan lewat pelan. Perempuan berjalan dari arah lift menuju lorong yang tadi dia patroli. Randy langsung keluar pos buat cek langsung. Begitu dia cek, lorong itu kosong. Lampunya nyala normal. Tapi waktu dia mau balik ke pos, dia ngerasa ada yang jalan pelan di belakangnya. Langkahnya pelan, kayak sendal rumah sakit yang diseret. Randy gak langsung nengok, dan suara itu berhenti tepat di belakangnya. Sejak malam itu, sosok perempuan itu nggak cuma muncul di basement. Kadang terlihat di ujung lorong IGD, kadang berdiri di dekat lift tanpa gerak, kadang cuma bayangan di CCTV. Tapi yang paling bikin Randy nggak kuat, setiap kali jam mendekati 1 dini hari, dia selalu dengar suara ketukan. Bukan cuma dari basement, kadang dari dinding lorong, kadang dari pintu ruang perawatan kosong, seolah suara itu lagi nyari dia. Dan Randy mulai sadar, ini bukan cuma soal ruang jenazah lagi. Setelah sosok perempuan itu mulai kelihatan di lorong sama CCTV, kondisi Randy makin gak karuan. Setiap mau masuk shift malam, badannya udah gak enak duluan. Padahal dia udah hampir 4 tahun kerja di rumah sakit itu. Biasanya santai-santai aja. Beberapa perawat senior sempet bilang kalau ruang jenazah emang sering ada cerita aneh. Tapi selama ini cuma cerita doang. Nggak ada yang ngalamin sampai segininya. Malam itu kebetulan satpam lain izin. Jadi Randy patroli sendirian. Jam nunjukin 00:57 dan dia harus turun ke basement. Begitu pintu ruang jenazah kebuka, suasananya beda. Biasanya ada suara mesin pendingin yang dengungnya pelan. Tapi malam itu
sunyi banget. Randy sempat mikir, apa mesinnya mati? Dia cek panel samping pintu. Lampu indikatornya nyala normal. Tepat jam 1 dini hari, tok, tok, tok. Suara ketukan itu muncul lagi. Tapi kali ini lebih keras. Bukan cuma satu ketukan pelan. Kayak biasa, kayak ada yang mukul dari dalam. Randy berdiri tepat di depan lemari yang isinya jenazah perempuan korban kecelak itu. Dan pelan-pelan, gagang pintunya gerak sendiri. Randy langsung mundur satu langkah. Gagang itu gerak lagi, pelan, kayak ada tekanan dari dalam. Lalu pintunya kebuka sedikit. Celahnya nggak besar, tapi cukup buat kelihatan gelap dari dalam. Dari dalam lemari itu, kedenger suara gesekan, kayak tangan nyentuh bagian logam. Randy gak berani ngedeket. Beberapa detik kemudian, pintu itu kebuka sedikit lebih besar. Dan dari celah itu, kelihatan rambut panjang menjuntai keluar. Randy langsung mundur cepet sampai nabrak meja yang ada di belakangnya. Lampu ruangan sempat berkedip sekali. Dan waktu nyala lagi, pintu lemari itu udah ketutup, rapet, kayak nggak pernah kebuka. Tapi di lantai depan lemari, ada bekas cairan gelap tipis. Malam itu juga, Randy langsung naik dan lapor ke kepala keamanan. Besoknya, dia minta pindah shift. Dia nggak mau lagi jaga malam. Sejak pindah ke shift pagi, gangguan itu nggak pernah muncul lagi ke dia. Tapi kata satpam yang sekarang gantian jaga malam, kadang jam 1 dini hari masih ada suara ketukan dari basement. Dan beberapa perawat pernah ngeliat sosok perempuan berdiri di ujung lorong rawat inap, diam ngeliat ke arah pos satpam. Dan sampai sekarang, rumah sakit itu tetap jalan normal kayak biasa. Tapi satpam yang jaga malam tahu satu hal, kalau jam udah lewat 1 dini hari, jangan terlalu lama di depan lemari bekas jenazah perempuan kecelak itu. Menurut kalian, itu cuma suara mesin yang kebetulan mirip ketukan atau memang ada sesuatu yang belum tenang di ruang jenazah itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow buat dapat asupan horor di tiap malam kamu.